Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapindra Dias Abigail dari kelas E Informatika. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proyek UTS Praktikum Pemrograman Internet yang telah saya kerjakan. Di sini saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi UTS Proyek Pemrograman Internet. Yang pertama ada di slide 1, yaitu sesuai dengan tugas. Ada judul project, NIM, nama, dan tahun pengerjaan. Lalu pada slide 2 ditugaskan ada latar belakang masalah kenapa saya mengambil judul ini. Terus dari slide ketiga ada bahasa pemrograman yang telah saya gunakan. Dari slide 4 ada menu utama atau sitemap yang saya telah buat. Dari slide 5 hingga slide 11 menampilkan hasil proyek beserta codingan. Dan slide 12 yang terakhir ada penutup. Di sini saya akan memulai dari slide pertama dulu. Website yang sudah saya buat yakni berjudul Dias Outdoor Store. Di sini ada nama saya sendiri tentunya, Rapindra Dias Abigail, dengan NIM saya 23030101004 dan dibuat pada tahun 2025. Lanjut kepada slide berikutnya. Di sini ada latar belakang masalah kenapa saya mengambil judul ini. Yaitu proyek Dias Outdoor Store ini diinisiasi sebagai respon terhadap kesenjangan pasar yang signifikan, yaitu tingginya permintaan untuk perlengkapan outdoor berkualitas di seluruh Indonesia yang terkendala oleh keterbatasan akses fisik oleh platform e-commerce umum. Oleh karena itu, tujuan utama proyek ini adalah membangun platform digital spesialis yang tidak hanya menjual produk yang terkurasi, tapi juga bertindak sebagai pusat edukasi dan rujukan yang kredibel dengan memanfaatkan personal branding untuk menjamin kepercayaan dan memenuhi kebutuhan komunitas petualang secara menyeluruh. Lanjut kepada slide berikutnya, slide 3, yakni ada teknologi atau bahasa yang sudah saya gunakan di proyek kali ini, yaitu ada bahasa HTML, digunakan untuk menyusun kerangka konten dan struktur website, seperti header, menu, produk, dan lain-lain. Kedua, ada style CSS. Ini digunakan untuk mengatur gaya visual, akan diterapkan dengan teknik Flexbox dan CSS Grid untuk memastikan tata letak yang adaptif, memungkinkan toko terlihat sempurna di desktop, tablet, maupun mobile. Yang ketiga, ada bahasa JavaScript. Di sini saya gunakan untuk fitur interaktif seperti validasi formulir, slider gambar produk, epoch hopper yang dinamis, dan pembaruan keranjang belanja tanpa mereload halaman. Selanjutnya ada sitemap yang sudah saya gunakan. Sitemap yang saya gunakan ini tentunya halaman ini menyajikan diagram sitemap atau peta situs yang merangkum struktur hierarki dan alur navigasi dari website Dias Outdoor Store yang telah saya buat. Jadi diagram ini menunjukkan total 9 halaman utama: home, katalog, artikel, tentang kami, testimoni, kontak, buku tamu, dan detail produk. Alur utama belanja terdefinisi dengan jelas pada home, lalu ke keranjang, lalu check out. Dan alur produknya, halaman katalog dan halaman home memiliki tautan langsung ke halaman detail produk dan melihat spesifikasi produk secara rinci. Lalu halaman selanjutnya ada halaman kode HTML, home. Di sini halaman ini memaparkan kode sumber untuk halaman utama dari tampilan hasilnya. Jadi menunjukkan kerangka dasar halaman HTML dengan penggunaan tag head untuk mendata memanggil file CSS eksternal. Jadi pada tampilannya ini menghasilkan screenshot halaman home yang sudah jadi. Terlihat navigasi utama seperti home, katalog, produk, artikel, dan sebagainya. Hero section dengan judul jelajahi alam bebas dengan peralatan terbaik dan bagian produk unggulan. Lalu halaman selanjutnya yaitu ada halaman katalog, kodenya. Halaman ini fokus pada struktur dan tampilan halaman kode produk. Menunjukkan struktur halaman yang identik dengan indeks HTML pada bagian header dan boilerplate. Penggunaan header atau kelas Dias header ini kembali membuktikan konsistensi kode. Yaitu di sini terpampang jelas tampilannya adalah konten halaman menampilkan daftar produk seperti ada tas carrier 60 liter di sini, ada tenda domek kapasitas 4,
terus ada sepatu hiking anti air, terus ada kompor camping portable juga di situ. Nah, seperti ada tombol lihat detail juga dan tombol tambah keranjang yang fungsionalitasnya diatur oleh JavaScript. Lalu selanjutnya ada kode HTML artikel. Di sini kode HTML katalog ini menunjukkan struktur halaman yang identik dengan indeks HTML pada bagian header dan boilerplate juga. Penggunaan header kelas DSheader kembali membuktikan validasi kode. Tampilan menampilkan screenshot halaman katalog yang sudah saya tampilkan di sini. Seperti menampilkan daftar produk, misalnya tas carrier, terus ada tenda dome, terus ada tampilan juga, dan ya di sini tampilannya juga menampilkan screenshot halaman artikel yang berisi kartu-kartu artikel, seperti ada berita di sini seperti 7 kesalahan fatal saat packing carrier dan cara menghindarinya. Lalu selanjutnya ada kode HTML tentang kami. Di sini terpampang jelas ada kodenya, yaitu kode tentang kami ini terlihat definisikan gaya khusus untuk bagian about us dalam tag style. Seperti gaya kelas, dias underscore about underscore section ini diberi latar belakang putih, padding, margin, dan efek box shadow untuk memberikan tampilan yang bersih dan menonjol. Di sini tampilannya sudah saya pampangkan jelas, menampilkan screenshot halaman tentang kami. Kontennya menjelaskan sejarah pendirian toko oleh Dias pada tahun 2020. Komitmen kualitas dan visi misi dari toko ini. Lalu selanjutnya ada kode HTML testimonial. Di sini memaparkan desain visual dan elemen ulasan pelanggan. Fokus pada gaya untuk kartu testimoni. Seperti gayanya ada kelas Dias Testimony Card di sini menggunakan properti border left 5px solid FF6 warnanya. Dan box shadow untuk menonjolkan setiap ulasan. Di sini tampilannya jelas sudah saya pampangkan, menampilkan screenshot halaman testimoni. Kartu testimoni memuat ulasan pelanggan terkait produk tertentu, misalnya tas carrier 60 dan tenda dome yang sudah mereka beli yang disusun secara visual yang menarik. Lalu selanjutnya ada kode HTML kontak. Di sini teknik utama yang saya gunakan dalam codingan ini sama seperti halaman artikel sebelumnya. Digunakan display grid dengan grid template kolom untuk membuat tata letak 2 kolom yang memisahkan informasi kontak resmi dan dari pesan cepat atau tautan media sosial. Tampilannya di sini jelas menampilkan screenshot kontak, halaman kontak. Halaman ini berisi informasi telepon, WA, email, dan sebagainya, serta petunjuk untuk menggunakan halaman buku tamu. Dan di sini ada kode CSS dan kode JavaScript-nya. Di sini kode JavaScript menunjukkan salah satu fungsi utama JavaScript, yaitu menu toggle untuk responsive mobile. Fungsi kode ini mendeteksi event klik pada tombol toggle, Dias menu toggle, dan menggunakan kelas list toggle aktif untuk menambahkan atau menghilangkan kelas aktif pada menu navigasi. Kelas aktif ini yang kemudian diatur oleh CSS untuk menampilkan atau menyembunyikan menu di perangkat mobile. Dan tampilannya hasilnya seperti ini. Screenshot halaman buku tamu. Halaman ini menampilkan formulir input untuk nama, lengkap, email, dan pesan kesan yang merupakan implementasi interaktif dari JavaScript. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.